Selamat hari Minggu buat kita semua. Anak sekolah minggu, tema kita hari ini adalah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Nah, ketika Yesus mau berjalan menuju Yerusalem, melewati perjalanannya perbatasan kota Samaria dan Galilea. Nah, di tengah jalan ada 10 orang yang penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah seperti penyakit kulit ya adik-adik ya. Mereka dari jauh-jauh ya manggil, Yesus Guru kasihanilah kami, katanya. Yesus Guru kasihanilah kami, sembuhkanlah kami, katanya. Dan Yesus melihat mereka. Apa kata perintah Yesus? Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Mereka berjalan. Ya, 10 orang tadi berjalan. Tiba di tengah perjalanan, dilihatnya dirinya, sembuh. Nah, semua mereka di jalan itu sembuh. Nah, adik-adik, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Yesus. Setelah dilihat dirinya, tangannya, kakinya, badannya semua sudah sembuh. Hanya 1 orang yang datang kembali kepada Yesus. Bilang apa? Terima kasih Yesus. Syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dan baik. Tetapi yang 9 lagi tidak ingat. Mereka sibuk menyampaikan kesembuhannya kepada saudaranya. Tetapi Yesus ingatkan kepada kita, karena mereka taat dan percaya akan kuasa Yesus, maka mereka sembuh. Nah, hari ini kita belajar ya anak-anak sekolah minggu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu kita dengan guru kita yang handal. Mari kita mengikutinya. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Halo, 小朋友早安. Gimana kabarnya di rumah? Pasti semuanya luar biasa. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Nah, pasti sudah siap dong ya. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saya mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami mau tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Lause mau ajak kita semua untuk nyanyi sebuah lagu I Love You Jesus. Lause mau kita semuanya bikin gerakannya dengan semangat. Semuanya sampai bawah ya. Deep down in my heart. Sekali lagi dengan lebih semangat. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Lebih jangkau. Down, deep
deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeah, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap. Nah, pastinya sudah siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita katakan, hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang sekali kita katakan, Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lalu semau adik-adik bisa duduk dengan tenang dan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan CT Rindang. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini CT Rindang akan temani adik-adik yang ada di rumah. CT Rindang akan cerita. Tapi sebelumnya, biasanya sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun berada, biarlah mereka boleh mengikuti firman-Mu, mengikuti cerita, bahkan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Oke, hari ini CT Rindang mau tanya, siapa yang tahu apa yang kita rayakan hari ini? Ada yang tahu? Kita merayakan apa hari ini? Yaitu merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Mana Yesus telah mengalahkan maut. Nah, setiap orang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Tapi hari ini CT Rindang nggak cerita hal itu. CT Rindang akan cerita sesuatu. Nah, sekarang CT Rindang mau tanya lagi nih. Siapa di antara adik-adik yang pernah pergi ke rumah sakit? Ayo, siapa? Siapa di sini yang pernah melihat orang sakit? Hampir semua ya. Siapa di sini yang pernah sakit? Nah, CT Rindang juga pernah sakit. Sakit perut, kepala, sakit kaki, sakit tangan. Wah, pernah. Tapi ada sebuah cerita di dalam Alkitab. Nah, di dalam Lukas pasal 17, 11 sampai 19. Mana teman-teman? Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yaitu cerita tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, betul. Ya, hari ini kita akan melihat hal itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika Yesus sedang berjalan di Yerusalem, Yesus sedang berjalan menelusuri perbatasan antara Samaria
dan Galilea. Mana teman-teman? Samaria dan Galilea. Ketika Yesus sedang berjalan, dia menyusuri tempat itu. Nah, ada sebuah desa, sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah desa. Nah, di sana ada orang-orang kusta. Apa itu kusta? Kusta itu suatu penyakit yang pada zaman itu tidak ada obatnya. Nah, biasanya kalau orang-orang waktu itu mengatakan mereka kena kutuk sama Tuhan. Karena ya mungkin mereka tidak menurut sama Tuhan dan sebagainya. Jadi penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan. Nah, sehingga setiap orang yang kena penyakit kusta, pada waktu itu mereka akan diasingkan, diberikan satu tempat, diusir dari kampung. Kenapa? Takut tertular. Nah, ketika Yesus masuk di situ, Yesus lalu 10 orang kusta ini berteriak, "Guru, guru, guru, kasihanilah kami guru, tolong kami guru, sembuhkan kami." Kenapa mereka berteriak sama Tuhan Yesus? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit mereka, yaitu penyakit kusta. Nah, adik-adik, lalu ketika Yesus mendengarnya, lalu Yesus, siapa yang manggil-manggil ya? Oh, lalu dia melihat, oh, ada yang manggil di sana. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah menghadap para imam-imam." Kaget mereka. Kenapa harus pergi pada imam-imam ya? Nah, teman-teman, rupanya setiap orang yang kena penyakit kusta, yang tahu kalau dia sembuh atau tidak sembuh, nah harus diperiksa oleh imam-imam. Nah, sama seperti dokter, tapi imam-imam bukan dokter. Nah, lalu akhirnya mereka mendengar, "Siap guru, kami akan pergi." Lalu ketika mereka berjalan, nah di tengah jalan, teman-teman, adik-adik, lalu mereka mulai merasakan kesembuhan. Nah, tadi kulit mereka kena penyakit kusta, putih-putih, wajah mereka, benjol-benjol. Akhirnya, ketika mereka berjalan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yesus, lalu mereka mulai sembuh. Lalu mereka kaget, aku mau tolong satu, iya, aku juga udah mulai sembuh. Aku juga sembuh, hore. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Mereka di antara mereka yang 10 yang disembuh, hanya satu yang balik, yang bersyukur dan menemui Tuhan Yesus. Satu orang ini berkata, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, aku sembuh." Dia tersungkur, dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah sembuh. Lalu dia berlari, dia menemui Tuhan Yesus. "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sudah menyembuhkan aku." Nah, adik-adik, apa yang kita lihat di dalam cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita sakit, mungkin kita sedang punya masalah, atau mungkin kita sedang tidak enak badan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit kita. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar dalam apa yang kita rasakan, termasuk ketika kita sakit. Nah, ketika orang kusta berseru kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menolong mereka, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tapi adik-adik, jangan lupa untuk bersyukur kepada
Tuhan. Ketika kita sembuh, ketika kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yesus, maka kita jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Kau menyembuhkan aku. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Bukan hanya orang yang kena kusta. Setiap anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, yang semua disayang oleh Tuhan. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan, maka kita bersyukur. Sama seperti ayat hafalan kita hari ini, dari Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa adik-adik? Bersyukurlah kepada Tuhan. Siapa yang mulai hari ini, ketika Tuhan Yesus menolong dia, ketika Tuhan Yesus berikan kekuatan kesehatan, mau datang berdoa bersyukur kepada Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya. Siapa? Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Ayo adik-adik sama-sama katakan amin. Oke? Nah, saat ini CT Rindang mengajak adik-adik semua kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat? Ya, Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama kita katakan, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sekolah minggu kita sudah selesai. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.